Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Wulandari, jurusan Teknik Informatika, kelas 3E, Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pada pertemuan 6, yaitu mata kuliah pemrograman web, yaitu materi tentang CSS Flexbox. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu CSS Flexbox. Apa yang dimaksud dengan CSS Flexbox? Yaitu Flexible Box Module, yaitu teknik CSS yang digunakan untuk mengatur posisi website dan hanya mengatur satu dimensi, baik kolom maupun baris. Dalam kontainer atau pembungkus terdapat beberapa items, yaitu yang pertama cell, artinya elemen atau isi. Kedua, main axis, elemen yang sejajar secara horizontal. Tiga, cross axis, kebalikan ke vertikal. Keempat, ada main size, yaitu ukuran kontainer. Kelima, ada cross size, yaitu ukuran kolom. 6, main start dan main end, yaitu awal dan akhir elemen secara horizontal. Yang terakhir yaitu cross start dan cross end, yaitu awal dan akhir elemen secara vertikal. Beberapa pengertiannya secara umum. Yang pertama, main axis, yaitu sumbu utama dari sebuah kontainer yang menentukan urutan dari penempatan item secara horizontal. Kedua yaitu main size, ukuran width bisa height dari kontainer yang akan membuat dimensi dari itemsnya relatif terhadap main size. CSS Flexbox dapat dikatakan use different positional properties such as absolute, flat and clear fixed heights for columns. Baik, selanjutnya properti pada kontainer. Yang pertama ada display, yaitu membuat sebuah elemen parent menjadi flexbox dan membuat elemen-elemen di dalamnya bisa berperilaku flex juga. Yang kedua yaitu flex direction, mengatur arah dari urutan-urutan elemen di dalamnya secara horizontal dan kebalikannya, atau secara vertikal dan kebalikannya. Yang ketiga, flex wrap, yaitu untuk menurunkan items dalam kontainer. 4. Justify content, yaitu mengatur rata pada items di dalamnya secara horizontal. 5. Align items, yaitu untuk mengatur kejajaran secara vertikal. Dan yang terakhir yaitu align content, mengatur jarak items pada cross axis, berlaku ketika konten lebih dari satu baris. Selanjutnya yaitu ada properti pada items. Yang pertama, order, merupakan mengatur urutan dari elemen. 2. Flex grow, yaitu mengatur ukuran items. Dan yang terakhir, align self, yaitu mengatur perilaku penjajaran sebuah item yang spesifik terhadap cross axis. Baik, selanjutnya CSS Grid tutorial. Mengapa menggunakan CSS Grid? Karena tata letak kotak memberi kita metode untuk membuat struktur kotak yang dijelaskan dalam CSS, bukan HTML. Ini membantu kita membuat tata letak yang dapat menggunakan query media dan beradaptasi dengan konteks berbeda. Tata letak kotak memungkinkan memisahkan urutan elemen dalam sumber dengan benar di presentasi visual. Beberapa contoh grid. Yang pertama, grid columns, yaitu untuk menentukan item dan lokasi item dalam kolom grid dengan menyumbangkan garis rentang untuk penempatan gridnya. Yang kedua, grid rows, yaitu berfungsi untuk membuat baris. Ketiga, grid lines, yaitu deretan garis horizontal dan vertikal untuk panduan dalam melihat batas suatu sel. Tidak ditampilkan saat mencetak suatu lembar kerja Excel karena kegunaannya hanya sebagai alat bantu tampilan. Yang keempat yaitu nested grid, diartikan sebagai bersarang, yaitu merupakan model yang mempelajari keterampilan berpikir. Yang kelima, justify dan align, yaitu rata kanan dan kiri pada grid atau mensejajarkan item pada sumbu horizontal. Sedangkan align yaitu mensejajarkan item pada sumbu vertikal. Yang keenam yaitu create 12 column grid, yaitu suatu kolom penuh panjangnya itu 12. Jika dibagi 2 maka jadi 6, dan jika dibagi lagi hingga paling kecil atau sama dengan 1, artinya kolom grid hanya bisa dibagi sampai 12 saja. Baik, selanjutnya saya berikan contoh div class sama dengan garis hubung 12, ukuran kolom ini 12.
garis miring div kelas, kolom 6, ukuran kolom ini 6, garis miring div. Baik, yang ketujuh yaitu mosaic layout. Suatu tata letak atau susunan rancangan berbentuk kepingan-kepingan yang ditempatkan pada suatu bidang. Yang kedelapan, grid areas, terdiri dari 4 sel atau 3 row lines dan 3 column lines. Bahkan satu grid cell bisa disebut grid area. Yang terakhir yaitu responsive layout, yaitu suatu keadaan sebuah halaman web di mana tampilannya akan cocok, rapi, dan enak dilihat dari akses perangkat apapun dengan resolusi berbeda. Contohnya media, max width 768 px, selector width 750 px. Baik, di sini saya berikan dua contoh grid. Pertama, column grid dan layout grid. Untuk contoh yang lain, kita bisa share di browser. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.